tidak ada salinan materi ya, juga rekaman yang akan dibagikan, sehingga ya silakan Bapak Ibu boleh capture ya materi saya langsung dari device-nya masing-masing, baik itu lewat laptop maupun lewat handphone. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Baik, langsung saya bagikan materi pada sore hari ini ya, spesial webinar ya, SPMB 2026 sukses dan anti stres. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas ataupun ada gangguan? Jelas, Kang. Jelas ya. Baik, nanti di tengah jalan kalau memang ada gangguan ya, ada hal yang bikin berisik gitu ya atau mungkin terputus-putus, silakan Anda boleh konfirmasi langsung di kolom chat atau mungkin open mic atau di grup WhatsApp yang kita miliki. Sukses SPMB 2026. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kenapa judulnya SPMB 2026 sukses dan anti stres? Nah, ya karena memang bagaimanapun ini hajat besar kita di lembaga pendidikan masing-masing setiap tahunnya, ya. Tapi hajat yang sesungguhnya rutinan ini justru malah kita tidak ya tidak betul-betul treatment secara serius. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu, ini permasalahan yang dialami oleh banyak lembaga pendidikan. Mau lembaga pendidikan kecil atau lembaga pendidikan yang besar, kebanyakan ya aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikannya dalam konteks yang lebih sempit lagi promosi PPDB-nya atau SBMB-nya itu ya baru dilakukan oleh guru dan staf TU. Ya, sekali lagi ya, biasanya nih mau di lembaga pendidikan kecil maupun besar, itu aktivasi ataupun promosi PPDB maupun SPMB-nya masih dilakukan guru dan staf TU. Dan memang itu umumnya lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, ya. Di banyak lembaga pendidikan yang sudah kami dampingi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya mau disclaimer dulu bahwa sore hari ini saya tidak memposisikan diri sebagai seorang motivator, ya, bukan seorang motivator aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Ya, saya adalah seorang konsultan yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian dalam mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikannya secara sederhana dan tidak dibikin ribet. Saya tahu betul ya, tugas Anda adalah guru dan ingin ya tugas utama Anda itu dijalankan secara profesional ya. Pengen mengembangkan cara mengajar Anda, pengen mempersiapkan ya rencana pembelajaran Anda gitu ya. Hanya saja memang kebutuhan dari lembaga pendidikan masing-masing pada akhirnya Anda mungkin diamanahi sebagai panitia ataupun ya tim humas dari lembaga pendidikannya yang ujungnya tentu ya harapannya memperbanyak penerimaan peserta didik baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya pada sore hari ini bisa berjalan efektif penyampaiannya dan Anda mendapatkan insight yang penting ya, mendapatkan insight yang penting bagaimana mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikannya secara praktis gitu ya dan langsung bisa diterapkan. Kan harapannya seperti itu. Dan saya tahu betul posisi Anda ya, Anda tentu tidak ingin diribetkan pada hal-hal yang terlalu jelimet ya, hal-hal yang terlalu teknis barangkali. Tapi tentu bukan saya kemudian menjanjikan strategi yang bakal saya sampaikan itu langsung ya berbuah pada banyaknya penerimaan peserta didik baru. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Semua hasil yang kita dapatkan di dunia ini tentu harus berangkat dari usaha yang serius, usaha yang keras gitu ya. Mau lembaga pendidikan kecil, mau lembaga pendidikan besar, semuanya ikhtiar ya untuk terus memajukan lembaga pendidikannya lewat cara apa? Memperbanyak penerimaan peserta didik barunya. Kan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sebelum nanti kita membahas bagaimana ya mengaktifasi branding marketing lembaga pendidikan kita, saya hendak memperkenalkan diri dulu. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Decandi Medcom. Apa itu Decandi Medcom? Jadi kami merupakan agensi komunikasi yang membantu manajemen public relation, ya, atau sederhananya hubungan masyarakat atau kehumasan bagi lembaga bisnis maupun personal, ya.
Dan apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, mengefektifkan dan mengefisiensikan pesan komunikasi agar sampai di audiens yang tepat. Juga kami ya mengaktifasi hal-hal yang berkaitan dengan internet ya. Anda mau tampil di halaman pertama Google ya. Anda mau dibuatkan website, anda pengen dijalankan iklan di Google-nya, itu bisa kami bantu. Juga hal-hal yang berkaitan dengan journaling, ya. Anda pengen tampil di media massa lokal hingga nasional, yang online hingga cetak, bisa kami bantu, ya. Juga hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan event, ya, baik itu online maupun offline. Juga hal-hal yang berkaitan dengan broadcasting. Anda mau tampil di radio maupun televisi, bisa kami jembatani. Juga hal-hal yang berkaitan dengan sosial media manajemen, juga sosial media marketing. Anda ya kalau memang tidak punya tim yang proper untuk manajemen media sosial, dapat kami bantu. Kami buatkan kontennya, kami buatkan strategi efektifnya agar apa? Agar bermuara ke penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang terakhir adalah customer relationship management. Kami membantu lembaga pendidikan, ya bisnis maupun personal untuk memanajemen, memaintenance ya database yang dia miliki, baik itu database media, database customernya, database alumni, database siswa gitu ya dan lainnya untuk memberikan efek positif baik berupa donasi, dukungan program, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, ya itu lingkup pekerjaan kami sebagai Public Relation Agency. Dan saya memperkenalkan platform kami, Bapak Ibu, namanya Marketing for School. Anda bisa temukan ya produk digital yang kami miliki ada berupa e-book maupun e-course ya yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Nanti Anda silahkan ketikkan saja alamatnya lynk.id/marketing for schools ya. Nanti Anda bakal menemukan beberapa layanan ya untuk membantu mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Dan perkenalkan Bapak Ibu, saya Ade Chandra Sutrisna, saya selaku Chief Executive Officer atau CEO dari Decandi Medcom. Saya adalah seorang penulis, praktisi digital public relation, juga seorang pencerita digital atau digital storyteller. Saya berpengalaman menggarap branding activation untuk perguruan tinggi Islam terbaik nomor satu dunia. Siapa itu? Nanti saya perkenalkan dan ada cerita menarik gitu ya yang saya bocorkan kalau Anda mengikuti agenda lanjutan di sore hari ini. Tulisan saya juga sudah tersebar di berbagai media massa lokal dan nasional. Nanti barangkali ketemu di Majalengka, di Cilacap, di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu ya. Panggil saja Akang. Karena panggilan pemuda untuk di Jawa Barat itu biasanya dipanggil Akang ya Bapak Ibu sekalian. Nah inilah Bapak Ibu ya Universitas Muhammadiyah Malang ya yang di tahun 2021 itu pernah dinobatkan sebagai kampus Islam terbaik dunia versi University Ranking ya, sebuah lembaga pemeringkatan internasional yang mengurutkan ya perguruan tinggi di seluruh dunia ya berdasarkan afiliasi keagamaannya gitu ya atau peringkat ya akademik penelitian ya juga visibilitas digitalnya ya di mana kami di tahun itu turut membantu mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan ini ya atas raihan itu Bapak Ibu sekalian ya sebagai kampus atau universitas Islam terbaik dunia kami mendapatkan apresiasi khusus dari Mas Nadiem Makarim, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, kita nggak bahas kasusnya, yang saat itu di tahun 2021, ya, masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya juga secara pribadi, saya mendampingi mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Kabinet Merah Putih, yakni Prof. Fauzan. Ya,
Nah, ini kegiatan kami Bapak Ibu sekalian mengisi in-house training, workshop gitu ya, baik sehari maupun 2 hari, juga pendampingan untuk berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Bukan hanya lembaga pendidikan Islam, tapi ya lembaga pendidikan umumnya ya. Dan Anda yang kepengen tahu lebih jauh lagi tentang saya, Anda bisa mencari informasi tentang saya di Google. Anda ketikkan saja nama lengkap saya, Ade Chandra Sutrisna. Nanti Anda bakal menemukan profil saya di kompas.id. Ya, profil tentang inisiasi saya merintis sebuah kegiatan jurnalistik untuk anak muda bernama Indonesian Youth Journalist Festival. Kebetulan di tahun itu saya diprofilkan satu halaman full cetak Kompas nasional ya. Tapi versi online-nya juga ada. Anda bisa temukan juga di media sosial Kompas, baik itu di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan platform yang lainnya. Jadi, Bapak Ibu, saya bukan orang yang asing di dunia media juga komunikasi, ya. Dan kalaupun nanti saya nakal atau menjahati Bapak Ibu sekalian dalam tanda kutip, Anda bisa menemukan ya informasi pribadi saya dimanapun di platform yang ada saat ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau memberitahu ya, ini salah satu klien kami. Anda tahu Bapak Ibu sekalian namanya Alexandria Islamic School. Tahu Bapak Ibu di sini? Ada yang dari Bekasi barangkali? Tahu dari IG, Kang. Tahu dari Instagram ya. Yang lainnya masa nggak tahu sekolah Sultan satu ini? Bapak Ibu, ada lagi selain Ibu Sri Devi? Bapak Ibu, saya ceritakan. Ini salah satu klien kami ya di Bekasi, Jawa Barat, namanya Alexandria Islamic School. Bapak Ibu, sekolah ini disebut sebagai sekolah sultan. Kenapa? Ya, Anda silahkan kunjungi Instagramnya maupun TikToknya. Anda bakal bisa menyimpulkan kenapa kok sekolah ini disebut sebagai sekolah sultan. Dan ada salah satu berita ya yang mengabarkan bahwa uang jajan siswanya saja sampai 1 juta per hari. Ya, bayangkan sesultan apa sekolah yang satu ini. Nah, kami Bapak Ibu sekalian, ya, turut membantu mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan tersebut. Ya, jadi, kami sudah 2 kali, Bapak Ibu sekalian, melakukan pelatihan di Alexandria Islamic School. Yang pertama, kami mengadakan pelatihan tentang digital marketing untuk lembaga pendidikan. Ya, diikuti oleh 15 orang tim marketing yang bukan guru, juga bukan staf TU. Ya, bukan guru, bukan staf TU. Di pelatihan yang kedua, kita mengajarkan customer service dan customer relationship untuk lembaga pendidikan ya. Dari yang 15 orang di pelatihan kedua sudah 26 orang ya. Bukan guru, bukan staf TU. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Anda mau menjadi lembaga pendidikan yang ideal, yang pengen FYP, yang pengen viral, maka nah yuk mungkin kita harus menanamkan mimpi di lembaga pendidikan kita. Nanti ke depan jangan sampai lagi guru dan staf TU yang ditanggung untuk mempromosikan PPDB ataupun SPMB-nya. Ya, karena Anda mau melatih mereka bagaimanapun, ya tidak akan semaksimal kalau dipegang oleh orang yang profesional atau orang yang memang fokus ya di dunianya. Ya, di dunia apa? Di dunia marketing lembaga pendidikan. Tapi itu idealnya nanti, Pak Bu, ya, bertahap. Anda beruntung ketemu saya ya yang ke depan akan membimbing Bapak Ibu sekalian ya membukakan peta jalannya ya, membimbing ke peta jalan yang sesuai ya dengan yang Bapak Ibu sekalian butuhkan ya. Jadi saya bukan orang yang baru di dunia marketing dan branding lembaga pendidikan.
karena portofolio kami kalau mau dibandingkan dengan ya konsultan yang lain bisa diadulah gitu ya. Lembaga pendidikan mana saja yang sudah kami garap atau bantu aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikannya. Dan kalau Anda pengen lebih jauh lagi tahu tentang saya, silakan follow TikTok maupun Instagram saya. Ya, kalau di Instagram saya ngomongin cerita soal sehari-hari, ya keseharian saja. Kalau di TikTok saya fokus untuk ya ngomongin soal aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan. Silakan Anda follow ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu masih mendengar suara saya atau mungkin ada gangguan? Masih Kang aman. Aman ya? Baik. Am- Bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya? Bisa kita Ya, lanjutkan Bapak Ibu? lanjut Kang. Oke, baik. Lanjut, Kang. Bisa, Baik, Kang. siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, saya tadi menyampaikan bahwa tentu dalam waktu 1 atau mungkin 1,5 jam ke depan, ya, kita tidak cukup untuk membahas ya hal-hal teknis. Apa yang bakal saya sampaikan di sore hari ini tentu hanyalah pintu pembuka untuk Anda bisa paham nantinya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bagaimana caranya mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Nah, ini informasi dan barangkali memang Anda butuhkan dan merasa solusinya ya ada di agenda ini, maka silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan diri ya. Bukan hanya berupa webinar, tapi sekaligus pendampingan yang saya dampingi langsung ya. Saya informasikan Bapak Ibu ada agenda lanjutan dari sore hari ini namanya Fundamental Education Branding ya. Jadi format acaranya berupa webinar series ya terdiri dari 6 kali pertemuan berikut pendampingannya dan penugasannya ya. Jadi saya tidak ingin hanya sebatas ceramah tapi betul-betul Anda mengerjakan hal-hal yang fundamental memang perlu Anda perbaiki dulu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kebanyakan dari lembaga pendidikan itu hanya sibuk tapi tidak produktif. Pegang omongan saya bahwa Anda kebanyakan dan kenapa kemudian Anda tentu bergabung pada sore hari ini, Anda tentu punya kegelisahan yang sama. Anda merasa sibuk terus tapi tidak produktif. Maksudnya apa? Merasa tiap hari perlu ya produktif membuat konten yang harus terupload di Instagram, di Facebook, di TikTok, tapi nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, konten-konten itu terkonversi menjadi pendaftaran siswa baru ataupun tidak? Kan itu jadi pertanyaannya. Anda pernah tahu konten yang sempat viral beberapa waktu yang lalu? Ada akun di TikTok namanya SMK Lubuk Linggau. Kontennya viral sekali ya tentang apresiasi alumninya yang diterima di Indomaret atau Alfamart ketika itu, saya lupa. Ya, pernah tahu Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa ramainya, luar biasa viralnya. Masalahnya ketika kita tanya, dari konten yang FYP itu, berapa banyak sih yang terkonversi menjadi pendaftaran peserta didik baru? Itu mereka nggak tahu, Pak, Bu. Anda bisa cek. Ya, sekarang, ya, terakhir kali saya ngecek jumlah followers akunnya, itu masih 1.500. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Konten yang diulas oleh banyak influencer, ya, ditonton jutaan kali, di like puluhan ribu kali atau bahkan ratusan ribu kali, dikomentari puluhan ribu kali, tapi konversinya itu nggak ngerti. Bahkan barangkali nggak ada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena mereka tidak membenahi fundamental education brandingnya. Tidak membenahi ya strategi dasarnya dulu. Kita kira Bapak Ibu sekalian dengan adanya fitur iklan di media sosial, baik itu di TikTok, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, kita merasa perlu menggunakan fitur tersebut, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, atau jangan-jangan di antara yang bergabung pada sore hari ini sudah ada yang menjalankan iklan, tapi ternyata iklan yang dijalankan hanya sebatas mengiklankan brosur lembaga pendidikannya. Bapak Ibu,
lembaga pendidikan dipilih itu bukan hanya berdasarkan tampilan brosur yang ciamik, informasi yang lengkap yang ada di brosur itu. Tidak, Pak, Bu. Calon siswa maupun orang tua memilih lembaga pendidikan banyak pertimbangannya. Nggak kayak beli gorengan yang spontan. Benar nggak, Bapak Ibu sekalian? Harus tahu kurikulumnya apa, harus tahu siapa gurunya, harus tahu apa programnya, harus tahu bagaimana alumninya. Banyak hal, Pak, Bu. Kalau kita hanya sebatas mengandalkan brosur mati-matian tuh untuk ya pakai jasa agensi misalkan jasa desainer profesional untuk membuat brosur yang terlihat menarik, Bapak Ibu, saya jaminkan ya tidak akan ya mendapatkan hasil yang optimal karena aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan itu ya banyak sekali toolsnya ya. Semakin banyak tools yang kita manfaatkan, maka peluang terkonversinya menjadi pendaftaran peserta didik baru akan semakin besar. Nah, saya ya menyadari betul, saya memahami betul ya bahwa Anda yang masih sebagai guru gitu ya, yang ditanggung untuk sebagai humas PPDB gitu ya atau panitia PPDB, Anda tidak mungkin belajar ya secara mendalam bagaimana branding dan marketing lembaga pendidikan itu. Sehingga nanti ya dalam webinar series ini kita bakal bahas hal-hal teknis yang sekiranya tidak meribetkan Bapak Ibu sekalian. Tugasnya pun nanti akan dibantu banyaknya oleh artificial intelligence. Terlebih kalau kita ngomongin AI-nya namanya ChatGPT yang tentu Bapak Ibu sekalian sudah sering pakai ya. Cuman tentu Anda mungkin tidak tahu bagaimana cara ngepromnya, bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, itu yang bakal kita bahas bareng-bareng. Dan ini Bapak Ibu ya 6 materi di webinar series yang nanti bakal disampaikan. Cuman mohon maaf Bapak Ibu ya sudah 3 sesi yang berlangsung sehingga yang tersisa sesinya hanya sesi 4, 5, dan 6. Tapi jangan bersedih hati ya karena 6 sesi ini gitu ya akan tetap kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam format rekaman ya. Secara garis besar izin saya menjelaskan webinar series ini terdiri dari 2 materi besar. Yang pertama, fundamental branding lembaga pendidikan dan fundamental marketing lembaga pendidikan. Dan berdasarkan riset yang kami lakukan setelah melakukan banyak pendampingan ke lembaga pendidikan di Indonesia, 6 materi ini yang paling penting untuk diaktifasi atau dijalankan di lembaga pendidikan Anda. Sehingga Anda yang berminat untuk bergabung di webinar series ini yang diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 16 gitu ya atau pukul 4 sore silahkan komentar mau di grup WhatsApp Sukses SPMB 2026 ya bukan sebatas untuk mendaftar tapi setidaknya kami tahu Anda punya niat untuk memperbaiki aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Anda yang punya kegelisahan pada proses penerimaan peserta didik baru silahkan komentar mau. Nanti admin kami baik sore hari ini atau malam atau mungkin besok hari dia akan membantu menjelaskan teknis ya bagaimana registrasinya atau mungkin jalannya webinar series ya di hari Jumat pekan ini. Ya, silakan saya beri waktu 10 detik ya yang tertarik untuk mengikuti atau mendaftar barangkali gitu ya di webinar series ini silakan komentar mau ya. Komentar mau di grup Sukses SPMB 2026. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ya terima kasih yang sudah komentar di grup Sukses SPMB 2026. Saya masih menunggu lembaga pendidikan yang lain, gitu ya. Anda tidak perlu registrasi sore hari ini, nggak perlu, Bapak Ibu sekalian. Ya, barangkali perlu diobrolkan dengan ketua yayasannya ataupun kepala sekolahnya, silahkan.
Tapi setidaknya kami tahu siapa di antara Anda yang hadir pada sore hari ini yang betul-betul punya niat untuk memperbaiki aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikannya sehingga muaranya nanti memperbanyak penerimaan peserta didik baru. Nah, saya punya oleh-oleh Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ini gratis. Ya, saya punya tools untuk mencari tahu ya seberapa sehat aktivasi branding lembaga pendidikan Anda. Saya sudah siapkan worksheet-nya, Anda tinggal nanti nilai sendiri ya dari poin 1 sampai poin 5. Nanti Anda totalkan dan Anda bisa simpulkan sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Anda bisa simpulkan sendiri seberapa sehatkah ya branding lembaga pendidikan Anda ya. Nama toolsnya School Branding Check Up ya. Saya berikan ini gratis ya. Silakan Anda manfaatkan betul. Sudah terlihat di layar masing-masing Pak Bu, ini berupa spreadsheet. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Kang. Sudah ya. Nah, ini saya Hmm, nanti bakal Sudah. bagikan Bapak Ibu sekalian di grup ya. Saya bagikan secara gratis ya. Nah, saya kasih penjelasan dulu Bapak Ibu sekalian. Anda tidak bisa mengisi langsung di file ini. Ya, file online ini Anda tidak bisa ngisi langsung. Anda perlu mendownload dulu Bapak Ibu sekalian dalam format Microsoft Excel. Nah, ada beberapa aspek yang nanti bakal kita nilai secara mandiri dan aspek-aspek ini dipecah menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan itu Anda wajib nilai sejujur-jujurnya. Beri poin 1 sampai 5 ya bagaimana selama ini Anda mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Nanti di bawah ya sudah dijelaskan cara pakainya juga penjelasan poin yang Anda raih. Ya, kalau di bawah 40 artinya apa? Kalau di raihnya 40 sampai 59 artinya apa? 60 sampai 79 artinya apa? 80 sampai 100 artinya apa? Ya. Kemudian nanti ya hasil ini Anda boleh konsultasikan langsung kepada saya. Langkah lanjutannya seperti apa, Kang? Ya, action plan selanjutnya seperti apa, Kang? Nah, Anda boleh konsultasi langsung ya kepada saya karena link yang ada di spreadsheet ini akan mengarahkan langsung bukan ke admin, tapi ke mana, Bapak Ibu sekalian? Tapi langsung kepada saya, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini saya pakai nomornya admin, ya. Nanti kalau ngobrol sama admin bukan berarti saya yang jawab ya, karena ini terintegrasi ke banyak device ya. Nah, itu saya kirimkan, Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan ya. Dan saya minta untuk tidak sekarang Anda school branding check up-nya nanti saja gitu ya. Anda fokus dulu memperhatikan penyampaian materi dari saya karena ini penting, jangan sampai terlewat dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang ya materinya karena memang tidak ada rekaman juga tidak ada salinan materinya ya sehingga silakan Anda capture dan manfaatkan semua tools yang saya berikan secara gratis oleh-oleh gratis untuk Anda sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian, yuk kita lanjut pemaparan materinya. Tadi setelah kita school branding check up untuk mengetahui seberapa sehatnya ya aktivasi branding lembaga pendidikan kita, kita sekarang bakal membahas peta jalan SPMB 2026. Mudah-mudahan dengan panduan ini Anda mulai paham nih, mulai terbuka bahwa untuk mempromosikan atau memasarkan lembaga pendidikan Anda itu nggak sebatas langsung ngajakin orang untuk yuk daftar, yuk bergabung, ya nggak? Yuk konsultasi dengan panitia SPMB kami. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, calon siswa dan orang tua tertarik dengan lembaga pendidikan kita itu nggak spontan. Anda merasa punya budget iklan yang besar untuk promosi di media sosial. Lantas Anda promosikan brosur Anda atau flyer SPMB Anda. Jangan berharap Bapak Ibu sekalian langsung terkonversi menjadi peserta didik baru. Itu mustahil. Kalaupun ada yang mendaftar, saya bisa jaminkan bahwa mereka sudah inisiatif terlebih dahulu untuk mencari informasi tentang lembaga pendidikan kita. Bukan hanya sebatas
ya terpapar iklan di media sosial. Enggak, Pak, Bu. Ya. Nah, inilah yang kemudian bakal kita bahas Bapak Ibu sekalian. Dan sederhananya, jangan sampai nanti di media sosial kita, sekarang misalkan hari apa nih? Hari Ayah, gitu ya. Oke, kita bikin konten hari Ayah. Tapi captionnya atau keterangan kontennya lagi-lagi ngajakin orang untuk mendaftar. Itu nggak make sense, Bapak Ibu sekalian. Nggak relate, ya nggak nyambung. Ya, orang tuh suka sama kontennya, bukan sama lembaga pendidikan Anda nanti dulu, Pak Bu. Ya. Nah, ini bakal kita bahas di peta jalan SPMB 2026. Ya. Bapak Ibu, saya mau konfirmasi lagi, apakah suara saya terdengar jelas atau mungkin ada gangguan? Jelas, Kang. Jelas. Oke, terima kasih Bu Devi. Yang lainnya Bapak Ibu, apakah suara saya jelas atau mungkin ada gangguan? Sangat jelas Jelas, sekali Kang. ya, Jelas Kang. sekali. Jelas, Kang. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk konfirmasinya. Nah, Bapak Ibu, peta jalan SPMB 2026 saya coba jelaskan secara sederhana lewat konsep AIDA model namanya, ya. Jadi secara sederhana pemahamannya, AIDA model ini merupakan tahap-tahapan calon siswa maupun orang tua dari satu, sadar atas eksistensi lembaga pendidikan kita, kemudian tertarik dengan lembaga pendidikan kita, punya hasrat untuk mendaftar ke lembaga pendidikan kita, sampai ujungnya mendaftar ke lembaga pendidikan kita, ya. Dan itu berurutan, Pak Bu. Ya, sadar, tertarik, punya hasrat, sampai kemudian mendaftar. Itu berurutan, Pak Bu. Satu persatu, Pak Bu, saya jelaskan. AIDA model ini merupakan akronim dari A, awareness, I, interest, D, desire, dan A, action. Sekali lagi, ya, ini berurutan tahap-tahapannya, Pak Bu. Calon siswa dan orang tua itu selalu masuk pintu awalnya dari mana, Pak Bu? Dari pintu awareness. Apa itu awareness? Calon siswa ataupun orang tua memiliki brand awareness atau kesadaran atas merek dan mengetahui keberadaan sekolah kita. Sekedar tahu dulu, ya, tahu aja dulu, ya, bahwa di kota Cirebon, saya contohkan ya, di kota Cirebon tuh ada namanya sekolah SMA Muhammadiyah Cirebon, misalkan begitu. Sekedar tahu aja dulu. Misalkan Pak Bu, populasi di kota Cirebon ada 1 juta orang. Nah, 1 juta orang ini wajib kena efek awareness-nya kita. Wajib yang 1 juta orang ini tahu keberadaan atau eksistensi dari lembaga pendidikan kita, ya. Kalau bisa jangan satu pun ya yang 1 juta ini nggak tahu sama sekali ya keberadaan dari sekolah kita, jangan Pak Bu, gitu ya. Visibilitasnya harus nyampe ke 1 juta orang ini. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, yang 1 juta orang ini nggak semuanya bakal tertarik dengan lembaga pendidikan kita, ya. Nggak semuanya yang 1 juta ini mau inisiatif pribadi untuk mencari apa, Bapak Ibu sekalian, soal keunggulan lembaga pendidikan kita, sistem belajarnya, fasilitasnya, ekstrakurikulernya, alumninya, dan lain sebagainya dari sekolah kita. Dari yang tadi populasi 1 juta, yang kemudian ya tersaring ke fase yang berikutnya atau fase interest, itu paling 10.000 Bapak Ibu sekalian. Paling 10.000. Apa itu fase interest? Di mana calon siswa atau orang tua mengetahui keunggulan, sistem belajar, fasilitas, dan lainnya dari sekolah kita. Gitu ya. Sekali lagi, ini harus berurutan Pak Bu. Dari awareness dulu, tersaring ke interest, sampai kemudian ke fase yang ketiga yakni desire. Apa itu desire? Calon siswa atau orang tua mengembangkan kesukaan terhadap sekolah kita dengan mulai bertanya pendaftaran. Bayangkan, dari awareness yang 1 juta, dari interest yang 10.000 orang, dari desire yang 1.000 orang, Pak Bu, pada akhirnya. Ya, yang benar-benar mau nih berinteraksi langsung dengan panitia SPMB, yang mau tanya harga, bagaimana proses pendaftarannya, gitu ya, ada diskon atau enggak, itu ada di fase desire, dan jumlahnya ya menyusut ini sampai 1.000 Pak Bu. Dan pada akhirnya Pak Bu, yang sudah masuk ke fase desire ini, ya, dari yang 1.000 orang jumlahnya,
paling yang mendaftar itu cuman 100 orang ya yang masuk fase action atau mendaftar di mana calon siswa atau orang tua memutuskan untuk mendaftar di sekolah kita. Nah, kita terlampau pede, benar nggak Bapak Ibu sekalian selama ini? Ya, kita sudah siapin nih flyer SPMB-nya. Ya, kita naikkan ke status WhatsApp. Ya, kita posting ke status WhatsApp yang nomor kontaknya jumlahnya 100 orang. Kita berharap penerimaan peserta didik baru di tahun 2026 ini ada 100 orang, sementara kita promosinya hanya ke 100 orang saja. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak mungkin akan terjadi. Promosi ke 100 orang, terkonversinya 100 orang lagi. Tidak mungkin, ya. Nah, kalau Anda pengen mendapatkan, ya, misalkan tahun ini 100 orang pendaftaran peserta didik baru, maka desire-nya, maka interest-nya, maka awareness-nya harus besar. Kalau diestimasikan, kalau pengen Anda pendaftarannya 100, maka desire-nya harus 1.000, interest-nya harus 10.000, awareness-nya harus 1 juta. Nah, kemarin ada yang tanya, Kang, kami ini sesungguhnya tidak ada masalah sama penerimaan peserta didik baru. Itu ya. Nah, hanya saja di tahun ini gedung-gedung mulai dibangun dan bahkan sudah siap untuk menerima peserta didik baru di tahun depan. Artinya kami bisa menampung 2 kali lipat dari kuota tahun lalu. Gimana caranya, Kang, untuk memperbesar atau melipat gandakan penerimaan peserta didik barunya? Mudah, Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah dengan melipat gandakan awareness-nya, interest-nya, desire-nya, dan action-nya. Sederhana ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi nanti dalam prakteknya tentu mesti kita detailkan lagi. Gitu ya. Nah, saya pengen menjelaskan lagi. Ada istilah lain yang wajib Anda pahami. AIDA model ini diidentikan juga karena memang berupa tahapan-tahapan. Ya, atau berupa 4 tahap ini disebut juga dengan customer journey atau perjalanan calon siswa maupun orang tua dari ya sadar eksistensi lembaga pendidikan kita, tertarik dengan lembaga pendidikan kita, punya hasrat dengan lembaga pendidikan kita, sampai kemudian mendaftar ke lembaga pendidikan kita, itu disebut dengan customer journey. Nah, ini contekannya Pak Bu. Ya, ini contekannya di tiap tahapannya itu kita harus ngapain aja. Silahkan di capture, saya beri waktu 5 detik. Ya, karena capturean ini tidak akan saya bagikan ke grup. Saya beri waktu 5 detik, silakan Anda capture ya atau Anda foto lewat device-nya masing-masing ya. Inilah tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan ya dalam customer journey ya. Saya beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ya, tahap-tahapan ini memberi gambaran kepada kita semuanya ya bagaimana tindakan yang diharapkan ya dari calon siswa maupun orang tua. Titik sentuhnya di mana atau touch point-nya. Pengalaman apa yang hendak kita berikan? Tujuannya apa sampai kemudian KPI-nya? Contoh ya, ini di fase awareness dulu Pak Bu. Tindakan yang kita harapkan apa? Calon siswa maupun orang tua menemukan informasi tentang lembaga pendidikan kita. Itu dulu ya di fase awareness. Touch point-nya di mana? Bisa berupa iklan online, media sosial, website maupun brosur. Kang, kok di situ ada iklan online? Iya, Bapak Ibu, kalau Anda yang merasa bisa ngiklan di media sosial lewat Instagram maupun Facebook, iklan online itu tidak hanya sebatas ngajakin orang untuk mendaftar. Anda pernah lihat iklan di Instagram yang tulisan tombolnya itu kunjungi profil Instagram. Pernah lihat nggak? Bukan sebatas kunjungi website atau ngobrol di WhatsApp. Pernah lihat ya tombolnya itu kunjungi profil Instagram. Nah itu ya akun tersebut sedang membuat campaign atau kampanye atau iklan yang mengarahkan orang untuk aware sama kita, aware keberadaan kita, aware eksistensi kita. Kebayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang berikutnya, pengalaman apa sih yang mau kita berikan atau yang kita pengen rekam gitu ya, tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran merek atau brand lembaga pendidikan kita.
KPI-nya apa? Jumlah tayangan iklan, jumlah pengunjung website, engagement media sosial. Perhatikan Bapak Ibu. KPI di stage awareness ini atau di tahap awareness ini tidak ada yang ngomongin berapa yang sudah mendaftar. Nggak ada Pak Bu. Nah ini sekaligus pembelaan Anda kepada pimpinan. Ya, kalau ditanya, nih, ini kan tahun ajaran baru misalkan, ya, tahun ajaran baru, tapi Anda sudah ditanya sama pimpinan, sudah berapa banyak yang mendaftar? Pak, nanti dulu, kata Kang Chandra, di fase awareness itu nggak ada KPI-nya berapa banyak yang sudah mendaftar. Kebayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Anda sekarang punya alasan nih, kata Kang Chandra, di fase awareness ini belum ada KPI-nya yang menjelaskan berapa banyak yang sudah mendaftar nanti dulu. Ya, nanti dulu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara lengkap ya bagaimana ya aktivasinya di tiap tahap-tahapannya, tapi saya pengen mencari keumumannya begini Pak Bu. Seringkali ya lembaga pendidikan Anda menyelenggarakan open house ataupun trial class, benar nggak? Baik itu diadakan di tahun ajaran baru atau mepet mau ke penutupan SPMB ataupun PPDB. Pak, Bu, saya tunjukkan ya. Open house ataupun trial class itu diadakan saat calon siswa maupun orang tua sudah masuk fase desire. Karena apa? Karena mereka yang mau effort datang mengorbankan jadwal-jadwal lainnya, mau effort mengeluarkan biaya transport datang ke sekolah Anda itu adalah mereka yang sudah punya minat dan siap dijualin, siap dipresentasiin fitur apa saja yang Anda miliki di lembaga pendidikan Anda. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, makanya kalau trial class itu atau open house itu Anda nggak usah terlalu bertele-tele gitu ya menjelaskan bahwa atau mungkin mengadakan agenda kompetisi lah, mengadakan agenda apa namanya performance art lah itu nggak usah Pak Bu. Orang tua yang datang ke trial class ataupun ke open house adalah mereka yang siap ya mendengar presentasi dari lembaga pendidikan Anda. Gitu ya. Prakteknya gimana, Kang? Nanti kami jelaskan di ya sesi keempat ya bagaimana marketing lembaga pendidikan itu, gitu ya. Silakan di capture Bapak Ibu sekalian. Anda silahkan dipahami ya secara mandiri. Bingung tanyakan kepada saya ya. Lanjut dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kang, sekarang bagaimana sih ya? Bagaimana kemudian penerapan AIDA model ini dalam satu periode SPMB atau satu periode masa PPDB ya? Bapak Ibu, banyak lembaga pendidikan yang saat ini membuka pendaftaran SPMB itu selama setahun penuh. Jadi tidak menunggu lagi semester 2 baru dibuka. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, saya itu di 3 tahun yang lalu ya selalu banyak menerima tawaran konsultan ya saat masa SPMB sudah mau ditutup 2 atau 3 bulan lagi. Tapi makin ke sini banyak lembaga pendidikan swasta yang mulai sadar bahwa aktivasi branding itu nggak bisa ya jelang penutupan SPMB nggak bisa Pak Bu, tapi harus panjang tahun sehingga ya saya beri timeline ya yang sesungguhnya Anda butuh fokus di tiap tahap-tahapannya. Nah, masalahnya kan yang jadi persoalan adalah ketika Anda merasa di sepanjang tahun Anda wajib jualan terus. Maka konten yang Anda buat itu apa coba biasanya? Ngajakin orang untuk yuk gabung, yuk mendaftar, kuota terbatas itu terus yang diomongin. Kalau itu terus yang diomongin, kalau hanya angle-nya begitu terus, angle-nya hanya jualan terus, ngajakin orang untuk mendaftar, yakinlah media sosial Anda tidak akan growth atau tidak akan bertumbuh. Interaksinya kecil, bener nggak? Followers tidak bertambah. Saya yakin Anda cek di media sosial Anda masing-masing. Setiap konten yang bermuatan SPMB ataupun PPDB saya bisa jaminkan 100% interaksinya miskin. Benar nggak? Tapi kalau konten yang dibuat seru-seruan, yang
sifatnya edukasi, ya, sifatnya inspirasi, ya, itu interaksinya selalu besar. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam 1 tahun, ya, AIDA model ini? Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu kan kalau idealnya kan ada 12 bulan. 12 bulan kalau dibagi menjadi 4 tahapan ini artinya per 3 bulan. Oke? Atau per trimester. Ya. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 12 bulan totalnya. Nah sekarang Bapak Ibu, meskipun di tahun ajaran baru bukan berarti kita santai-santai. Ya, ketika tahun ajaran baru nih, kita langsung fokus Pak Bu di tahap awareness. Ya, di trimester 1 ini fokus awareness. Apa itu awareness di kita tuh PR-nya adalah bagaimana caranya ya agar ya setiap konten yang kita buat itu menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Gimana caranya konten yang kita produksi itu FYP, viral, kan itu ya Bapak Ibu sekalian tujuannya awareness. Yang kedua, di semester yang kedua kita fokus interest. Apa itu interest? Kita fokusin banyakin audiens yang follow media sosial kita, yang mengunjungi website kita, dan seterusnya. Di semester yang ketiga, kita fokus banyakin orang yang mau konsultasi langsung dengan panitia SPMB, mau datang ikut open house ataupun trial class. Oke? Dan di trimester yang keempat atau trimester yang terakhir, yakni kita fokus action, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Ngajakin atau mereminder mereka yang sudah masuk ke fase desire, interest, dan awareness untuk segera mendaftar. Bapak, Ibu, 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi, ya, masa pendaftaran ditutup. Yuk segera daftar sekarang juga. Ada potongan biaya sekian, ada diskon biaya sekian, ada beasiswa ini itu dan lain sebagainya. Boleh nih di fase action. Kang, kalau misalkan di fase awareness, interest dan desire sudah ada yang mau daftar, kita terima nggak? Diterima. Itu bonus buat Anda, Bapak Ibu sekalian. Tapi maksud saya menunjukkan ya timeline ini adalah Anda harus fokus ya di mana Anda berada saat ini ya, apakah di fase awareness, interest, desire, dan action, biar nanti yang Anda lakukan, yang Anda aktivasi itu fokus sesuai dengan tahap-tahapannya, nggak terus-terusan jualan lagi, jualan lah lagi. Ya dijelaskan di sini Pak Bu, ya saya ulang lagi, dijelaskan di sini ya. Silakan di awareness ngapain, interest ngapain, desire ngapain, dan action ngapain ya. Nah, sekarang Pak Bu, saya langsung nih. Ini teknis sekali nih saya jelaskan ya. Dan nanti saya bakal ngasih ya konkretnya bagaimana klien kami ya mengeksekusi konsep digital customer journey. Jadi kita sekarang bakal ngomongin bagaimana sih customer journey dalam konteks digitalnya. Bapak Ibu, ini merupakan flow ya atau runtutan bagaimana ya dari awal ya kita menyiapkan amunisi ya sampai kemudian di ujungnya mengarahkan calon siswa dan orang tua untuk mendaftar. Kira-kira tahapannya seperti ini. Dan kalau kita bagi, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya jelaskan secara detailnya, kalaupun kita bagi dalam customer journey yang saya jelaskan tadi atau AIDA model yang saya jelaskan tadi, kira-kira seperti ini. Nah, saya mau menjelaskan begini Pak Bu. AIDA model ini bukan hanya konsepnya diterapkan dalam konteks satu masa periode SPMB, artinya dalam 1 tahun atau dalam 12 bulan. Tapi AIDA model ini juga bisa diterapkan per strategi. Contohnya, ini kan saya lagi ngomongin digital customer journey. Nah, kalau dibagi menjadi AIDA model yang saya jelaskan tadi, kira-kira gambarannya seperti ini. Dari sini, saya oret-oret aja ya. Dari sini ke sini itu awareness, ya, itu awareness. Dari sini ke sini itu desire, ya, desire. Maaf, bukan desire, tapi interest. Maaf ya, interest. Dari sini ke sini itu desire. Oke. Dari sini ke sini itu action. Kebayang Bapak Ibu sekalian? Maksud saya, kebayang ya Bapak Ibu sekalian ya? Awareness, interest, desire, dan action. Nah, sekarang yuk kita detailkan.
Bapak Ibu, dalam aktivasi digital customer journey yang perlu kita siapkan pertama kali itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, yang butuh kita maaf, yang butuh kita siapkan tuh apa, Pak Bu? Yang butuh kita siapkan adalah lead magnetnya, Pak Bu. Apa itu Kang lead magnet? Lead magnet itu adalah umpan, ya, yang kita siapkan yang biasanya gratis. Maksudnya gimana, Kang? Nanti saya jelaskan ya, konkretnya seperti apa. Contohnya nih, lead magnet itu bisa berupa webinar parenting misalkan. Kebayang nggak, Bapak Ibu sekalian? Atau e-book gratis tentang bagaimana caranya mendidik Gen Z atau Gen Alpha di era digital. Kebayangnya begini Pak Bu, Anda pernah mendapati sebuah iklan yang ngajakin Anda untuk mendownload e-book tertentu atau ikut webinar tertentu dan itu gratis. Tapi syaratnya Anda tukar ya keikutsertaan Anda itu dengan data pribadi Anda. Contohnya apa? Nomor WhatsApp, alamat email, asal lembaga. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak? Ya, jadi Anda pengen ikut webinar, pengen dapat e-book gratis, tapi syaratnya Anda setor nama, asal lembaga, ya, atau nomor WhatsApp-nya, atau alamat emailnya. Pernah Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang saya bangun kesadaran Anda, Bapak Ibu. S- Sadarkah Anda bahwa sore hari ini Anda masuk ke dalam jebakan, dalam tanda kutip, digital customer journey saya? Atau masuk dalam jebakan digital customer journey dari marketing for school? Sadar nggak, Pak Bu? Jangan-jangan kalau saya nggak ngomong begini, mungkin Anda nggak sadar bahwa Anda sesungguhnya sudah masuk ke dalam jebakan dalam tanda kutip digital customer journey saya. Ya kan? Anda mungkin kalau tiba-tiba saya datang ke sekolah, presentasi saya punya layanan apa, Anda mungkin nggak mau terima, bener nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi karena saya sudah siapkan umpannya, lead magnetnya, yang kemudian saya buat ya kontennya dan didistribusikan lewat iklan berbayar, juga organik, dan saya jujur, jujur Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak menggunakan iklan berbayar. Tapi karena saya sudah punya winning strategi, ya, atau strategi yang bagus untuk mengundang Anda ke sore hari ini, ya, maka dari jalur organik saja, saya bisa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut pada agenda sore hari ini. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, makanya kalau saya sudah tidak bergantung sama iklan, Pak Bu, ya. Dan ini bisa diterapkan di lembaga pendidikan Anda. Bagaimana caranya mengundang prospek yang banyak, calon siswa dan orang tua, dan akhirnya terkonversi menjadi pendaftaran peserta didik baru. Nah, setelah konten ini Pak Bu, lead magnet yang kita janjikan di depan ini sudah kita distribusikan ke media sosial, dan ada netizen yang tertarik, minta mereka dulu untuk apa Pak Bu? Untuk ngisi digital form. Anda kan dari TikTok diarahkan ke link yang link TikTok saya, Anda kan diminta untuk isi database kan, data pribadi Anda di mana Bapak Ibu sekalian? Di admin, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, Anda diminta menyetorkan data pribadi Anda, ya kan? Nah, setelah Anda menyetorkan data pribadi Anda, barulah Anda ya ikut kelas saya di sore hari ini. Ya, di sini nih letaknya. Saya sedang memaintenance atau sedang mengolah data ya dari setiap prospek yang masuk. Nah, nanti Anda kan sudah komen mau nih. Bener nggak? Di grup Sukses SPMB 2026. Nanti admin saya bakal memfollow up. Bapak Ibu, izin kami menindaklanjuti minat Bapak Ibu untuk mengikuti webinar series. Saya jujur bahwa sore hari ini saya sedang jualan. Terserah Anda mau merasa ya terjebak dalam digital customer journey saya atau tidak. Tapi Anda beruntung ketemu saya karena masalah yang Anda hadapi selama ini saya punya solusinya. Oke? Mau diambil mau tidak terserah gitu ya. Anda mau cari konsultan yang lain silahkan. Tapi ya kami punya daftar portofolio yang panjang dan ini bakal kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian nantinya, ya. Dan nanti ketika sudah di follow up harapannya ya terjadi yang namanya registrasi. Kebayang Bapak Ibu sekalian gambarannya digital customer journey itu seperti apa? Kang, kalau dalam konteks lembaga pendidikan kayak gimana, Kang, Bapak Ibu? Ya. Ini saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan ya
bagaimana klien kami ya menerapkan digital customer journey selain tadi yang saya pakai sendiri ya, digital customer journey-nya. Ini saya punya klien namanya Edu Global School, Pak. Ya, dia punya cabang sekolah di Cirebon, Medan, dan Bandung. Dari tingkat SD, SMP, kemudian SMA. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebelum kita melakukan yang namanya digital customer journey, itu kita butuh siapkan yang namanya apa, Bapak Ibu sekalian, umpan. Sesuatu yang gratis yang menjadi nilai tawar agar prospek mau menyetorkan atau memberikan data pribadi mereka, nomor telepon, alamat email, ya punya anak berapa, tinggal di mana, dan seterusnya. Kita buat lead magnetnya berupa webinar parenting. Ini gratis ya, dengan mengundang 100 orang Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, Edu Global ini ya konsultasi kepada kami. Biasanya iklan di media sosial yang mereka jalankan itu hanya sebatas apa, Pak Bu? Hanya sebatas mengiklankan flyer SPMB atau flyer PPDB. Apa hasilnya? Sangat sedikit yang kemudian terkonversi menjadi penerimaan peserta didik baru gitu ya. Tapi setelah kemudian kami berikan masukan, kami berikan rekomendasi perbaikan ke depan, dan akhirnya mereka mau berubah. Iklan tetap jalan, tapi budget iklannya bisa lebih ditekan lagi dengan hasil yang lebih optimal. Caranya apa? Kita siapkan lead magnetnya, kita jalankan digital customer journey-nya. Ini kita ngundang 100 orang dan pada akhirnya Pak Bu, ya yang terkonversi menjadi pendaftaran ya peserta didik baru lebih besar ketimbang pakai strategi iklan ya. Nah, karena dirasa strategi ini berhasil ya, maka dibuatlah season 2-nya atau volume 2-nya ya, mengundang ya tokoh yang lebih terkenal lagi, Ustadz Bendy Jaisyurrahman yang awalnya hanya mengundang 100 orang ya, di sesi yang kedua ini atau volume yang kedua ini kita undang 300 orang dengan harapan terkonversinya menjadi lebih banyak lah lagi seperti prinsip AIDA model yang kita pelajari di awal. Bayang ya. Jadi semakin besar ya awareness yang kita bangun, ya interestnya, desire-nya sampai kemudian action-nya tentu akan semakin besar. Ya, kebayang Bapak Ibu sekalian? Ya, dan ya sudah saya bocorkan tuh bagaimana strategi ya kami mendampingi lembaga pendidikan yang lain untuk ya memperbesar ya konversi penerimaan peserta didik barunya. Ya, sudah saya bocorkan Bapak Ibu sekalian, tinggal pilihan Anda ya. Anda tinggal memilih ya, mau berubah sekarang atau menunggu nanti ya lembaga pendidikan yang lain melesat lebih jauh lagi ya. Dan sehingga Bapak Ibu sekalian ya, Anda silahkan ya, saya ya silakan ya Anda bergabung di webinar series ya Fundamental Education Branding ya, di Fundamental Education Branding Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini materi yang akan kita apa namanya belajar bareng. Yang pertama kita bakal belajar branding fundamental dan school identity. Kita juga bakal belajar membentuk identitas sekolah yang unik, bakal belajar personal branding guru dan kepala sekolah, belajar juga strategi marketing untuk lembaga pendidikan, belajar juga digital marketing untuk lembaga pendidikan, sampai kemudian belajar membangun komunitas dan jaringan alumni. Pada dasarnya ada dua materi besar yang kita pelajari, yakni fundamental branding untuk lembaga pendidikan dan fundamental marketing lembaga pendidikan ya. Jadi ada 6 sesi. Pertanyaannya, Kang, biaya investasinya berapa? Saya sudah terang-terangan ya Pak Bu bahwa saya menawarkan solusi. Ya, kalau Anda merasa tidak ada solusi yang eh, saya tawarkan, maka Anda boleh keluar di sesi sore hari ini, keluar dari grup, dan silakan cari solusi yang lain. Tapi ini rezeki, Pak Bu. Anda bisa ketemu saya di TikTok, dan kok bisa kebetulan gitu ya, konten saya tersiar ke Bapak Ibu sekalian, dan pada akhirnya Anda bergabung di sore hari ini. Ya, karena saya tahu masalah Anda, saya tahu kegelisahan Anda, saya tahu pain point Anda, sehingga pada akhirnya Anda terundang di sore hari ini. Dan strategi ini sekali lagi bisa Anda terapkan di lembaga pendidikan Anda masing-masing. Bagaimana bisa mendapatkan prospek yang banyak untuk kemudian pada ujungnya mendaftar ke lembaga pendidikan Anda. Ini
besaran biaya investasi ya yang saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada beberapa pilihan investasi. Yang pertama ya, karena ada 6 sesi, kalau Anda merasa keberatan untuk bergabung di semua sesinya, silahkan bergabung di satu sesi dulu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda daftar satu sesi ya, nilai investasinya 75.000 per peserta ya. Kemudian kalau Anda daftar minimal 3 sesi, nanti per sesinya itu hanya dibebankan 50.000 per sesi per peserta. Karena ada 6 sesi, ya, jadi Anda total investasinya cukup di 300.000 saja. Oke, total investasinya di 300.000 saja. Hanya karena ya ada 3 sesi yang sudah Anda lewati, gitu ya, maka ya kami korting, kami diskon nih. Hanya 250.000 saja. Nanti sisa sesi yang sudah terlewat akan kami kirimkan via recording atau rekaman. Karena antara sesi 1 sampai sesi 6 itu berkelanjutan, saling terhubung. Kalau Anda hanya ikut satu sesi saja, maka Anda jangan berharap paham mengerjakan tugasnya. Jadi harapan kami Anda ikuti semua sesinya, dari 300.000 kami diskon menjadi 250.000 khusus untuk Anda yang hadir pada sore hari ini. Saya beri waktu kepada Anda semua yang hadir pada sore hari ini 10 detik ya, 10 detik untuk komentar mau. Itu ya, yang sudah komentar mau tidak apa-apa ya. Yang belum silakan komentar mau gitu ya. Kelasnya diselenggarakan setiap Jumat sore pukul 16. Kalau Anda nggak bisa mengikuti karena di luar jam kerja, silakan ya minta rekamannya saja. Tapi mohon maaf, nilai investasinya tidak bisa kami kurangi lagi. Ya, kami beri diskon di 250.000. Silahkan ya, kami beri waktu 10 detik untuk Bapak Ibu sekalian sebelum nanti sesi tanya jawab ya, untuk komen mau ya. Anda bisa registrasi malam ini ataupun besok mau Anda konsultasikan dulu dengan kepala sekolah gitu ya, atau yang pegang anggaran silahkan. Tapi setidaknya dengan Anda komentar mau ya, Anda punya niatan memperbaiki ya aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar ini penerimaan peserta didik baru Anda di tahun 2026-2027 semakin meningkat gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya atas atensinya ya, dan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Dari penyampaian saya tadi, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi tanya jawab. Mungkin hanya beberapa saja yang saya terima karena mengingat keterbatasan waktu. Kalau Anda pengen kami dampingi atau Anda pengen konsultasi langsung dengan saya, silakan ikuti webinar seriesnya. Ini komentar maunya bukan di kolom chat sini ya, tapi di kolom di grup WhatsApp Sukses SPMB 2026. Silahkan komentar mau. Nanti tim admin saya akan membantu Anda untuk menjelaskan bagaimana teknis mengikutinya, nanti ada penugasannya apa saja, dan seterusnya. Saya beri waktu Pak Bu sebelum tanya jawab ya 10 detik, silakan komentar mau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan niatan Anda itu membawa ujung yang baik, yang positif gitu ya, untuk perbaikan aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan kita masing-masing. Ada yang bertanya, ya kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Agus nih, berapa biaya webinar seriesnya? Sudah saya sampaikan. Silakan Anda japri nanti ya adminnya gitu ya, atau nanti admin bakal menjapri Anda untuk menjelaskan bagaimana proses registrasinya. Kemudian ideal untuk AIDA model ini berapa bulan Kang hingga gongnya pendaftaran Kang? 12 bulan. Ya, kalau Anda baru sadar di bulan November ini, ya artinya Anda punya waktu yang sangat sedikit gitu ya untuk mengaktifasi AIDA model ini. Tapi belum terlambat, Bapak Ibu sekalian, di sisa waktu yang ada ini, ya sisanya berapa bulan, tinggal Anda bagi per AIDA modelnya, ya. Awareness-nya berapa bulan, interest-nya berapa bulan, desire-nya berapa bulan, action-nya berapa bulan. Begitu ya, Bu Ana ya. Kemudian
Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau tanya baik itu di kolom chat atau mau open mic, silahkan. Anda menghadapi tantangan apa dalam aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda? Yuk kita bahas bareng-bareng ya biar nanti bisa saling tahu oh ternyata tidak hanya dialami oleh lembaga saya aja, lembaga pendidikan yang lain juga mengalami masalah yang sama atau tantangan yang sama. Bisa bocoran materi ads-nya? Bisa, ada materi ads-nya kalau kalau Bapak Ibu sekalian menghendaki untuk kita membahas ads, tapi saran saya begini Pak Andi, ya, kami tidak ingin ya Bapak Ibu sekalian ya jauh memahami sesuatu yang seharusnya belum Anda dapatkan. Nah, nanti pada webinar series itu kami tidak akan sampai membahas tentang ads ya. Karena kebanyakan ya yang ikut webinar series itu masih belum paham secara mendasar atau fundamental bagaimana mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikannya. Tapi bukan berarti kalau Pak Andi mau tahu lebih jauh bagaimana mengaktifasi branding, mengaktifasi Meta Ads gitu ya atau iklan di media sosial boleh Anda japri saya atau tim admin ya nanti barangkali mau one on one atau privat gitu ya belajar tentang iklan di media sosial boleh ya biar nanti iklannya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, barangkali ini sepertinya Pak Andi ini sudah menjalankan iklan, cuman hasilnya kok begitu-gitu saja. Ya, banyak keluar budget iklan, tapi kok hasilnya nggak maksimal. Yuk, evaluasi bareng. Ya, oke, begitu Pak Andi ya. Oke, lanjut nih. Di awareness, interest, kalau membuat konten, apakah tidak perlu dituliskan informasi SPMB? Bagi saya nggak perlu. Nanti dulu, sabar. Ya, karena kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini saking tidak sabarnya pada proses, itu pengennya kan berorientasi pada hasil. Ya kan, pengennya ada pendaftaran peserta didik baru langsung di tahun ajaran baru. No, gak bisa Bapak Ibu sekalian. Semuanya butuh proses dan calon siswa maupun orang tua itu butuh kita tuntun ya dalam ya melampaui proses-prosesnya. Awareness dulu, interest dulu, desire dulu, sampai kemudian actionnya gitu ya agar orang-orang lebih interest ya Bu Bapak Ibu sekalian mau saya tunjukkan satu akun yang tidak pernah promosi SPMB-nya tapi followersnya besar, interaksinya besar, penerimaan peserta didik barunya besar. Mau saya tunjukkan? Mohon konfirmasinya. Mau saya tunjukkan nggak? Ini real Mau, case, real mau, case. mau, mau. Mau ya? Real case ini Pak Bu. Gitu ya. Ini kan harapannya kan agar orang-orang lebih interest. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tahu ya akun sekolah itu pasti mempromosikan SPMB ataupun PPDB. Mau kita kasih tahu ataupun enggak, pasti ada informasi SPMB ataupun PPDB-nya. Gitu ya. Nah, sekarang saya kasih tunjuk satu akun lembaga pendidikan yang tidak pernah promosi SPMB ataupun PPDB, tapi penerimaan peserta didik barunya sangat tinggi. Gitu ya. Ini saya tunjukkan Pak Bu di Instagram ya, di Instagram. Saya tunjukkan bentar. Nih saya tunjukkan nama lembaga pendidikannya Tunas Bangsa School. Bapak Ibu, lihat followersnya ada 89.000. Coba lihat konten-konten yang mereka buat. Tidak ada informasi tentang SPMB satupun di konten yang mereka buat. Tapi mohon maaf nih, interaksinya luar biasa besar. Coba lihat akun lembaga pendidikan, tapi penontonnya 4,7 juta, 10.000, ya, 11.000, 10.000, bandingkan dengan lembaga pendidikan Anda. Coba lihat 60.000, 18.000, 84.000, 21.000, dan seterusnya. Nah, coba saya pengen kasih lihat ya, ya. Anda scroll sampai bawah, coba Anda cek sendiri. Mohon maaf ini internetnya kenapa ya? Ya, Tunas Bangsa School ya, namanya tunasbangsa.school. Anda scroll sampai bawah itu tidak ada informasi tentang SPMB. Oke, tidak ada informasi tentang PPDB. Tapi semua kontennya itu FYP, viral Bapak Ibu sekalian. Dan apakah netizen kemudian tidak tertarik dengan lembaga pendidikan ini karena tidak ada informasi?
SPMB atau PPDB-nya? Tidak juga Pak Bu. Gitu ya. Karena funnelingnya atau AIDA modelnya itu tidak langsung hard selling gitu ya. Nggak langsung menohok, ayo daftar, ayo bergabung. Nggak Pak Bu. Coba lihat Pak Bu. Ya kan? Nggak ada Pak Bu. Tapi ya yang mendaftar banyak. Coba 1,5 juta, 87 dan selain sebagainya Pak Bu. Ya, lihat. Nggak ada tuh penyematan logo gitu ya, yang branding gitu banyak kayak kereta api, Merdeka Belajar, nggak, Cambridge lah atau apalah, nggak ada di sini, nggak ada Pak Bu, gitu ya. Saya mau ngasih contoh bahwa ini adalah akun ya yang peduli dengan kebutuhan dan keinginan dari orang tua. Masalahnya, akun lembaga pendidikan kita hanya peduli dengan apa yang kita punya. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Hanya peduli pada prestasi, infrastruktur, fitur, ya, ekstrakurikuler yang kita miliki tanpa pernah peduli dengan kebutuhan dan keinginan orang tua. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Saya jaminkan 100%, gitu ya. Ya, akun lembaga pendidikan Anda kenapa tidak bertumbuh, kenapa interaksinya kecil, karena hanya peduli dengan apa yang Anda miliki, tapi tidak peduli dengan kebutuhan dan keinginan ya dari audiens Anda atau prospek Anda. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yuk nanti kita bahas bareng ya. Silakan Pak Isan, boleh langsung eh, open mic saja. Terima kasih kepada Bang Akang Ade ya. Ya, Izin memperkenalkan diri dulu, Kang. Saya Iksan ya, di tempat Iksan. Saya salah satu guru di SMP Muhammadiyah Nusa Cilacap. ya. Tadi sangat menarik tentang pemaparan dari Akang Ade. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya sangat relate dengan apa yang saya alami di sekolahan saya. Jadi sekolahan saya itu sekolah kecil gitu, Kang. I- Siswanya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 cuman 39 orang. Nah, Mm-mm. awalnya itu saya masuk di bulan Januari tahun 2025. Dan sampai sekarang itu belum 1 tahun lah saya berada di sekolah ini. Nah, setelah saya masuk di situ, saya melihat perkembangannya. Ternyata di sana itu tidak ada tim editornya untuk eh, pemegang akun IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, kemarin baru saja beberapa hari yang lalu saya mengusulkan untuk di sekolahan itu untuk meningkatkan brandingan sekolah dibentuk tim editor lah. Nah, akhirnya 2 hari kemarin itu sudah dibentuk tim. Saya sebagai ketuanya. Nah, saya dari kemarin-kemarin itu saya melihat tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk membrandingkan sekolah mereka. Makanya sekolah mereka itu kecil saja, cuma 39 siswa. Nah, ini kan saya baru mau memulai kan untuk brandingan sekolah kita yang masih kecil. Nah, mungkin langkah-langkah konkret yang harus saya lakukan itu apa aja, Kang? Saya mau mulainya itu dari mana gitu. Oke, Itu aja baik Pak Is. Kang, pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Isan. Saya mau langsung konkret gitu ya. Kira-kira idealnya agar mungkin dengan keterbatasan yang Pak Isan miliki, tapi tetap produktif dengan apa namanya, dengan produk-produk branding gitu ya. Saya mau tunjukkan gitu ya. Karena tentu mungkin kalau total siswanya semuanya hanya 39 siswa tadi gitu ya. Tentu gurunya nggak sebanyak yang idealnya kan begitu ya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan Pak Bu ya? Kalau kita hanya fokus membuat tim branding dan marketing lembaga pendidikannya dengan siswa yang hanya sedikit itu dan tentunya gurunya juga terbatas, maka ya kita nggak bisa berbicara ideal tentunya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya mau tunjukkan Pak ya, cara bagaimana pembuatan pembagian tugasnya ya dengan sumber daya yang ada ya, dengan sumber daya yang ada. Sebentar ya, saya tunjukkan ya, dengan sumber daya yang terbatas apa yang bisa kita lakukan Pak Bu ya. Bentar, saya langsung buka filenya ya. Marketing for School. Kemudian materi ini, maaf, maaf. Ini, nah ini Pak Bu tim deh. Nih ya. Caranya seperti ini Pak.
ya. Langsung konkret saja Bapak Ibu, ya. Nah ini ya, saya langsung konkretkan saja dengan keterbatasan SDM yang dimiliki, Anda bisa membaginya ya tugas-tugas aktivasi branding lembaga pendidikan Anda. Contohnya seperti ini ya. Jadi dalam 1 minggu ya, di tiap harinya ada target pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan tiap harinya itu ada penanggung jawab yang ditunjuk untuk mengerjakan suatu hal. Ya, contohnya nih, di hari Senin ya, kita fokusnya adalah dokumentasi kegiatan upacara atau kelas ya. Pokoknya mendokumentasi momen-momen penting atau momen-momen yang bisa di-capture untuk kemudian nanti sebagai bahan kita membuat konten. Penanggung jawabnya siapa? Pak Andi, ya, guru olahraga, gitu ya. Di sini ada catatannya, bisa berupa foto atau video sederhana pakai HP. Di hari Selasa, ya, tugasnya kita ngapain? Posting satu konten di Instagram, bisa berupa testimoni siswa atau orang tua, guru maupun alumni. Tanggung jawabnya siapa? Bu Rina, guru bahasa. Ya, catatannya apa? Caption singkat, ajak interaksi dan seterusnya. Rabu apa? Kamis apa? Jumat apa? Sabtu apa? Silahkan di-capture. Ya, jadi tiap guru punya tugas spesifik yang wajib dikerjakan di hari tertentu. Gitu ya. Ya kalau kita mau berbicara ideal, harus yang kayak gimana Kang tim humas dan marketing ya atau tim branding dan marketing. Kalau mau berbicara ideal ya, Anda wajib meng-hire tim profesional ya. Bagiannya ada apa aja? Ada sosial media spesialis, ada video dan fotografer, ada advertising ya atau advertiser, ada copywriter, ada CS dan CRM. Banyak Pak Bu, gitu ya. Dan untuk sekolah yang levelnya mungkin seperti Pak Ihsan, itu nanti mimpinya ke depan. Tapi bagi saya sederhananya, biar tetap produktif, branding Anda jalan, maka tugas aktivasi branding dan marketingnya dibagi ke guru yang ada atau ke SDM yang bisa dilibatkan. Gitu ya. Dengan ini detailnya apa yang harus dilakukan Pak Bu. Insya Allah. Gitu ya. Kalau kita konsisten setiap minggunya dengan target yang sudah kita tentukan, gitu ya, dengan kemampuan masing-masing SDM-nya, ya, nanti konversinya tentu bisa lebih signifikan lagi. Kira-kira begitu, ya, Pak Isan ya. Saya langsung kasih konkret nih, nggak bertele-tele kemana-mana. Gitu ya, Pak Siap, Isan? Pak. Terima kasih, Kang. Sami-sami gitu ya. Lagi Bapak Ibu, ada yang tanya lagi nih. Yang tanya lagi, bagaimana dengan nih Bu Vita, bagaimana dengan sekolah swasta kecil yang setiap SPMI jemput bola mendatangi rumah-rumah? Apakah AIDA model ini bisa works, Bang? Works. Ya, tentu aja Pak Bu. Ya Bu Vita, AIDA model ini ya adalah konsep umum ya yang wajib diterapkan di semua level pendidikan. Mau level pendidikan Anda masih kecil, gitu ya, ataupun yang sudah besar sekalipun, AIDA model ini berlaku, ya, berlaku. Nah, cuman dalam penerapannya nanti tentu bakal beda, tidak bisa disamakan. Makanya di webinar series yang saya tawarkan tadi, ya, di pertemuan pertama itu ada tugas, ya. Tugasnya apa? Kita bakal mengaudit komunikasi lembaga pendidikan kita. Bapak Ibu, sesungguhnya semua lembaga pendidikan itu punya DNA-nya masing-masing dari mana Anda mendapatkan siswa baru. Tiap lembaga pendidikan itu beda-beda. Makanya di tugas pertama saya bakal ya memandu Anda untuk melakukan audit komunikasi. Tujuannya apa atau outputnya apa? Menemukan pola tahunan ya. Sekali lagi, menemukan eh, pola promosi tahunan yang sesungguhnya ya itu works ya yang efektif ya yang itu nanti bakal kita ulang di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan arus. Apa itu maksudnya ikut-ikutan arus? Karena sekarang eranya lagi TikTok, kita main TikTok. Karena sekarang eranya main Instagram, kita main Instagram tanpa pernah tahu bagaimana cara mengkonversinya. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, saya bisa menjaminkan. Ini berdasarkan data, temuan kami di beberapa lembaga pendidikan yang kami dampingi,
nilainya 80%, Pak Bu. Ya, nilainya 80%. Sebuah lembaga pendidikan itu mendapatkan siswa baru berangkat dari referral. Apa itu referral? Referral itu adalah rekomendasi dari orang tua yang pernah menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan kita, dari saudara yang pernah sekolah di lembaga pendidikan kita, dari sepupunya yang pernah menyekolahkan di lembaga pendidikan kita, dari tetangganya yang pernah menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan kita, atau dari orang tua yang dulunya pernah sekolah di lembaga pendidikan kita. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Itu nilainya 80%. Sementara kebanyakan daripada kita, apa Pak Bu? Sibuk terus, konten setiap hari, tapi nggak produktif. Tapi nggak pernah tahu, ya, adakah followers yang terkonversi menjadi pendaftaran? Adakah yang komen di media sosial kita menjadi pendaftaran? Adakah yang kena iklan, ya, media sosial kita yang kena pendaftar, yang pada akhirnya terkonversi menjadi pendaftaran? Itu nggak tahu. Nah, itu yang bakal kita pelajari bareng Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan. Yang terpenting dan mahalnya itu di mana sih? Ya, mahal dari webinar series itu di mananya sih? Di pendampingannya, Pak Bu. Ya, Anda bisa temukan materi-materi yang saya sampaikan, gitu ya, di YouTube, silakan. Gitu ya, banyak kok berseliweran di mana-mana. Tapi, ya, Bapak Ibu sekalian, saya punya banyak dampingan lembaga pendidikan yang bisa, ya, saya bocorkan kepada Bapak Ibu sekalian best practice-nya bagaimana mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikan. Sehingga yang nanti bakal saya sampaikan bukan definisi-definisi, tapi langsung ke ranah teknis. Saya disclaimer lagi, seperti apa yang saya sampaikan di awal. Saya bukan motivator branding dan marketing lembaga pendidikan. Kalau Anda mau saya dampingi, Anda harus disiplin, ya. Anda harus lakukan apa yang saya katakan. Begitu ya. Demikian Bu Vita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi sebelum nanti kita tutup karena waktunya sudah menjelang maghrib kalau di waktu Indonesia bagian barat. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi boleh ya. Ini mumpung masih ada waktu nih karena saya tidak memberikan konsultasi secara cuma-cuma kecuali untuk mereka yang serius ya dan mau investasi belajar memperbaiki aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikannya. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Tidak ada? Yakin tidak ada? Baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk Saya atensinya. Mas, Oh, ada tuh. ada Mas. Oke, silakan. Ini Pak Ya, Agus, silakan Pak Agus. Mas Teguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Perkenalkan Mas, saya dari Makassar. Ya, Ya, di Makassar baru-baru pada sholat maghrib, jadi tidak sempat menyimak semuanya. Ini Mas, apakah memungkinkan juga bagi sekolah yang baru, ya baru merintis ya, artinya untuk brandingnya kira-kira apa ya yang bisa kita jual? Sementara kami kan sekolah baru, sarananya juga masih sangat minim sekali. Eh, Kira-kira bisa tidak mengikuti pelatihan atau webinar ini yang misalnya kami ikuti langkah-langkahnya sementara sarananya itu sangat tidak mendukung ya, ruang-ruang kelasnya masih semi permanen, dari sarana tidak ada yang bisa dijual gitu Mas. Ya, terima kasih itu aja. oke, konkret ya Pak Agus ya. Baik, tadi yang disampaikan sama Kang Chandra itu kan adalah lembaga-lembaga yang sudah besar. Ya nggak? Infrastrukturnya sudah wah kira-kira begitu. Bahkan disebut sebagai sekolah sultan. Tapi saya mau membuktikan dan ini kasus yang dialami oleh klien kami sendiri. Ya, contohnya seperti apa? Ya, saya tunjukkan. Ini masih di slide yang sama di materi yang saya tunjukkan tadi, tapi saya memang sengaja saya tidak tuntaskan, gitu ya. Sengaja saya tidak tuntaskan. Barangkali memang ada yang bertanya, gitu ya. Bertanya seperti Pak Agus tadi pertanyaannya ya. Ini saya mau tunjukkan Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, ini saya perkenalkan. Namanya Pondok Yatama Mendunia. Sudah terlihat di layar masing-masing Pak Bu? Halo Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah, Sudah. sudah. Oke.
Baik. Ini klien kami, Bapak Ibu sekalian, namanya Pondok Yatama Mendunia. Seperti yang terlihat, coba Bapak Ibu, seperti yang terlihat, ini lembaga pendidikan yang belum diakui statusnya sebagai pondok pesantren. Maksudnya secara legalitas dia nggak punya. Asramanya hanya seukuran 3 kali 4, memang 2 lantai, tapi sangat kecil sekali. 3 kali 4 Anda bisa bayangkan sendiri, Pak. Hanya seukuran kamar tidur kita paling, gitu ya. Dan belum jadi. Santrinya cuma 3, Pak Bu. Sekali lagi, santrinya cuma 3, ya. Dan jangan dibayangkan, ketiga santri itu beraktivitas 24 jam di sini, enggak, Pak Bu. Kalau sekolah, mereka dititipkan ke sekolah yang lain. Dan untuk mengaji, menghafal Al-Quran, mengerjakan PR, ini di gazebo seukuran 3 kali 4 juga. Nah sekarang, ya, kalau Anda nih diminta khidmat, diminta untuk apa namanya menjadi relawan misalkan gitu ya, di Pondok Yatama Menunya, bagaimana cara Anda untuk mempromosikan lembaga pendidikan yang infrastrukturnya belum ada, belum punya reputasi, belum punya akreditasi, prestasi apalagi, santrinya cuma 3. Sekali lagi ya, santrinya cuma 3. Gimana caranya coba? Caranya adalah dengan membangun narasi, membuat cerita, Bapak Ibu sekalian. Ya, sederhananya sekali lagi, membuat cerita. Bagaimana caranya? Ya, kami menerapkan strategi ini di Pondok Yatama Dunia, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan. Padahal baru berupa mimpi, ya, baru sebatas mimpi. Tapi kami membantu Pondok Yatama untuk membuat narasi yang kuat, yang menginspirasi, yang memotivasi masyarakat luas. Seperti apa konkretnya? Jadi kami buatkan narasi dalam format press release atau berita yang kami distribusikan ke banyak media lokal hingga nasional, dari cetak maupun online. Dan apa yang terjadi, Pak Bu? Dari satu artikel berita yang kami distribusikan ke banyak media, itu bisa termuat ke hampir 20 media online, baik cetak maupun online. Gitu ya. Baik lokal hingga nasional. Narasinya sama. Pemuda Cirebon sukses bangun pesantren, satu desa, satu yatim penghafal Al-Quran. Narasinya apa? Satu desa, satu yatim penghafal Al-Quran. Bayangkan, dari satu artikel media, ya, bisa termuat di banyak media, dan medianya bukan ecek-ecek, Pak Bu, tapi di Tribun, di Radar, di This Way, di Times Indonesia, di Republika, dan lain sebagainya. Narasinya sama, satu desa, satu yatim penghafal Al-Quran. Ada lagi yang lain, Pak Bu, ya, masih di satu artikel yang sama, terbit di media cetak. Bahkan, bayangkan, ya, lembaga yang belum punya akreditasi, belum punya reputasi, apalagi prestasi, tapi bisa termuat di halaman pertama Republika. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di halaman pertama Republika cetak, ya, di penghujung tahun 2021. Bayangkan Pak Bu. Pak Bu, dulu di kampus saya itu bertanggung jawab di bagian media relation. Saya paling tahu berapa besar budget yang harus dikeluarkan untuk Anda beritanya bisa termuat di media massa. Dia, kalau Anda mau tampil di halaman pertama Republika, itu nilainya bukan lagi puluhan juta, tapi ratusan hingga miliaran rupiah. Ini Republika, Pak Bu, ya, di halaman pertama. Dan kalau di total-total, Bapak Ibu sekalian, berapa sih budget yang harus kita keluarkan untuk bisa terbit di hampir 20 media lokal hingga nasional, cetak maupun online? Segini, Pak Bu. 564.600.000 rupiah. Tapi, ya, ini efisiensi budget publikasinya. Artinya apa, Pak Bu? Kita menghemat 564.600.000 rupiah. Artinya 0 rupiah yang kami keluarkan. Bermodalkan apa artinya, Pak Bu? Bermodalkan narasi atau cerita. Jadi, meskipun Anda baru bermimpi, baru punya mimpi lembaga pendidikan Anda mau dibawa kemana, Anda itu sudah punya nilai berita, sudah punya panggung. Kebayang nggak Pak Agus? Ya, jadi kebanyakan begini kan, sekolah itu hanya fokus bagaimana caranya
menampilkan infrastruktur yang wah, ya, menjual kurikulum yang mapan seperti Cambridge ataupun apapun itu ya. Kemudian menjual alumni yang sudah sukses di mana. Padahal untuk bisa mendapatkan panggung di mana-mana Anda cuma butuh narasi ataupun cerita. Gitu ya. Nah, kemudian Kang, efeknya apa dari publikasi yang besar-besaran itu, dari panggung yang sebegitu besarnya itu, Bapak Ibu, pada akhirnya banyak donatur yang berdatangan untuk membantu proses pembangunannya. Ada juga lembaga pendidikan, pesantren yang sudah lama berdiri, santrinya sudah ribuan, mengirimi surat ke Pondok Yatama yang santrinya cuma 3, untuk apa coba Pak Bu? Untuk belajar manajemen pondok pesantren. Saya kemarin ngajak Pak Bu, Prof. Fauzan yang saya kenalkan tadi di depan. Prof. Fauzan yang saat ini diamanahi sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, saya ajak beliau ke Pondok Yatama Mendunia. Beliau pada akhirnya donasi puluhan juta Pak Bu ke Pondok Yatama Mendunia karena tertarik dengan narasinya. Ada juga ya, karena publikasi yang sama tadi ya, maestro kuliner Cirebon, namanya Empal Gentong Haji Aput, dia datang ke pondok tanpa diundang, tanpa kami kirimi undangan, gitu ya. Akhirnya dia menjadi donatur tetap dan setiap tahun ajaran baru dia ajak semua anak yatim yang ada di Pondok Yatama, bukan hanya anak yatim yang ada di Pondok Yatama, tapi semua ya anak yatim duafa di sekitar lingkungan Pondok Yatama untuk dibelanjakan kebutuhan sekolahnya. Pilih katanya. Apapun yang ingin kalian beli, nanti saya yang bayar. Begitu katanya, Pak. Coba ya. Jadi ya orang tua itu sesungguhnya ya itu tidak untuk di fase awal itu Bapak Ibu sekalian tidak membutuhkan infrastruktur yang bagus dulu, kurikulum yang bagus dulu. Itu nanti bisa beriringan, Pak Bu. Atau itu bisa berproses nantinya, tapi orang tua itu sesungguhnya ya cuman butuh tahu kalau saya menyekolahkan anak saya di lembaga pendidikan Anda, kira-kira bakal seperti apa? Itu aja, ya. Kira-kira bisa menjawab kebutuhan masa depan anak saya apa tidak? Itu dulu, Pak Bu. Bukan ngomongin infrastruktur, bukan ngomongin alumninya sudah kemana saja. Saya bisa buktikan tuh, gitu ya. Lembaga pendidikan yang tidak punya apa-apa, belum diakreditasi, tidak punya reputasi, bahkan santrinya cuma 3, yang mereka tidak punya prestasi, tapi bisa dapat panggung di mana-mana. Itulah kekuatan cerita atau narasi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Begitu ya Pak Agus ya. Bisa kebayang. Jadi nanti kalau lembaga pendidikan Pak Agus memang lembaga pendidikan yang baru, diikuti saja webinar seriesnya gitu ya. Karena apa yang saya sampaikan itu bakal relate ke lembaga pendidikan dengan level sebaru apapun. Atau mungkin serendah apapun. Gitu ya Pak Agus ya. Silakan komentar mau saja di grup Sukses SPMB 2026. Nanti admin kami membantu untuk proses registrasinya. Begitu Pak Agus, ada feedback? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Insya Allah. Oke, Semoga baik. dimudahkan untuk bergabung dalam webinarnya. Amin. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada yang tanya lagi nih, Bu Desi ya. Maaf terlambat, apakah ada rekaman Zoom sore ini? Mohon maaf, Bu Desi, sore hari ini tidak ada rekamannya. Gitu ya, seperti yang saya sudah sampaikan melalui admin kami gitu ya, dan disampaikan juga di grup bahwa sore hari ini tidak ada rekaman dan salinan materi yang akan dibagikan. Jadi kalau Anda pengen mendalami lebih jauh lagi aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda gitu ya, silahkan komen mau di grup Sukses SPMB 2026. Nanti admin kami membantu menjelaskan proses registrasinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kami sampaikan ya di sore hari ini gitu ya, untuk tidak bisa berlama-lama, kita terbatas waktu sampai maghrib gitu ya. Di waktu Indonesia Barat memang belum maghrib, tapi sebentar lagi mungkin 5 menit lagi. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tersadarkan dan merasa perlu dan butuh untuk memperbaiki aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikannya. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut gitu ya, untuk sama-sama belajar dan saya dampingi yang lebih penting gitu ya untuk mengaktifasi branding dan marketing lembaga pendidikannya. Gitu ya. Kalau Anda merasa yakin dengan
yang lain gitu ya, silahkan gitu ya. Tapi Anda kalau merasa dan dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi merasa relate dengan permasalahan yang Anda alami, silahkan ya. Kita sama-sama belajar dan saya tentu juga belajar kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Barangkali ada hal-hal baru juga yang belum saya temukan selama mendampingi berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Agus, Pak Basoni, Ibu Syahidah Solihah, Ibu Vita, Pak Ihsan, Pak Azam, Pak Andi, Pak Joko, Ibu Sartiningsih, Ibu Sagu Vita, Ibu Evi, Pak Agil, Ibu Desi, Pak Agus Wahyono atas atensinya sore hari ini. Dan kalau Anda pengen bertanya atau konsultasi sebelum mengambil salah satu layanan dari kami, Anda boleh menghubungi admin. Sampaikan saja kebutuhannya. Nanti kalau butuh dihubungkan dengan saya siap sedia ya kapanpun untuk mendengarkan keluh kesah gitu ya kaitannya dengan aktivasi branding dan marketing lembaga pendidikan Anda. Terima kasih lagi saya sampaikan akhir kata dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmunya berkat untuk semua ya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh ditinggalkan Pak Bu ruangannya. Saya menunggu. Sampai ketemu lagi di grup ya. Sampai berjumpa barangkali di waktu mendatang. Terima kasih.